Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam perlindungan dan ridho Allah. Amin. Pada hari ini akan saya sampaikan yaitu mengenai bocah Angon dan bangsa kesatria merawat warisan leluhur, ya. Apa yang saya maksudkan di situ? Apa warisan leluhur, ya? Warisan leluhur yang pertama adalah tanah ini, bumi ini, yang disebut yaitu kalau plus dulu menyebutnya adalah tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, maka dari itu kita ingat kembali bahwa yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang pertama adalah bumi Nusantara ini. Maka bumi ini harus dirawat, dijaga. Bagaimana cara merawat dan menjaga bumi ini? Nah, kita harus tidak malu untuk kembali mengenang apa yang disebut kita dulu adalah negara agraris, sehingga orang Eropa dulu itu menjarah atau tertarik dengan kekayaan rempah-rempah kita, sehingga kita didatangi dan dijajah. Oleh sebab itu, karena penjajahan itu sudah tidak ada, kita mengembalikan bahwa ini nanti kita kaya dari negara agraris ini. Kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri dengan kembali menanami, merawat bumi ini, karena bumi ini tanah itu adalah untuk menanam, ya. Kita tanam segala sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, entah itu untuk bahan pokok, obat-obatan, atau yang lain, sehingga tanah ini nanti akan senang karena dia diciptakan itu untuk ditanami, bukan hanya untuk dibiarkan saja, sehingga banyak tanah yang terbengkelai. Oleh sebab itu, bangsa kesatria ini harus menyadari bahwa mulai saat ini dia akan menggunakan tanah ini seefisien mungkin, ya. Tanah-tanah yang kosong ditanami apapun yang berguna, yaitu almaun, barang-barang yang berguna, sehingga nanti bisa mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak perlu impor beras, impor bawang merah, bawang putih, ya. Jadi kedelai ini tidak perlu impor lagi, karena bangsa kesatria ini bangsa pejuang. Berjuang itu juga boleh saja kita berjuang dengan cara bertani, memanfaatkan alam ini untuk kesejahteraan kita.
ini perjuangan, ini juga berjuang, ini juga nanti menjadi pahlawan. Jadi di situ tidak perlu malu, kita memang diberikan oleh Allah ini tanah yang subur seperti ini. Jangan terbengkelaikan, jangan ditinggalkan. Apalagi kita dulu adalah negara agraris. Kita tidak perlu malu mengembalikan negara kita menjadi negara agraris, tetapi agraris yang maju. Yang pertama, bahwa leluhur kita mewariskan tanah ini untuk kita. Kita bersama, ya, kita bangsa Indonesia yang itu sekarang saya sebut bangsa kesatria. Yang kedua ini saya ambilkan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dulu sudah nenek moyang kita itu orang yang beradab, orang yang mempunyai adab-adab, sehingga tidak akan ada istilah tuna adab, ya, tuna adab, kekurangan adab, tidak punya adab. Adab-adab itu adalah yang disebut adab adalah sopan santun, cara kita bermasyarakat, punya kesopanan, punya tata cara yang baik, namanya beradab, sehingga kita tidak mudah mengeluarkan sesuatu yang dianggap tuna adab dengan diksi-diksi atau kosakata yang memang bisa menyakiti orang lain, bisa merendahkan orang lain. Adab kita dulu bagus dari bahasa, coba. Dari bahasa itu kita, misalnya bahasa Jawa, ya mohon maaf yang lain. Ini saya ambil bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu punya kromo inggil, inji, mustoko, ya, talingan, itu grono, itu adalah kromo inggil. Ada kromo madyo itu yang tengah itu. Lalu ada ngoko itu ya aku arep rono, tapi ada juga ngoko halus. Ngoko halus itu misalnya panjenengan arep tindak endi, dicampur antara kromo inggil dan ngoko. Itu namanya ngoko halus, ya. Jadi di situ ada adab-adab. Kalau kita melewati orang yang sedang duduk-duduk atau apalah berdiri di pinggir jalan, kita lewat, kita nyuwun sewu. Kalau Bandung mungkin punten, ya seperti itu. Ada adab-adab seperti itu. Itu kita gali lagi, kita rawat, kita jaga, kita lestarikan. Jadi peradaban, ketika sila kedua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika bangsa Indonesia ini tidak paham mengenai adab itu, ya seperti ini jadinya. Maka adab-adab itu harus kita rawat, kita jaga, kita lestarikan. Itu adab, sehingga nanti bangsa kesatria itu menjadi bangsa yang beradab. Yang ketiga adalah warisan budaya. Budaya yang adiluhung ini, budaya yang dulu sebagai budaya, sebagai tontonan menjadi tuntunan. Seperti apa? Seperti wayang. Wayang itu tontonan, tapi isinya tuntunan, filsafat Jawa yang tinggi. Filsafat Jawa yang tinggi lewat wayang itu. Dulu wayang itu tontonan menjadi tuntunan, ya. Mungkin kalau saat ini terbalik, tuntunan menjadi
tontonan, ya dengan misalnya tuntunan itu misalnya apa ya, dakwah-dakwah, itu jadi tontonan sekarang. Budaya wayang lah, nah, ini sekarang menjadi tontonan karena yang disenangi hanya apa ya, di waktu goro-goro dan limbuan. Kalau dulu tidak ada saweran, itu tidak ada. Dulu kalau limbuan ya limbuan asli, maksudnya ya untuk apa ya, rehat lah, istirahat sejenak, mengenalkan tembang-tembang. Lalu sekarang tidak, sekarang yang ini hanya goro-goro lucunya limbuan, hanya ini dan ditambah dengan saweran. Ya, jadi di situ kalau dulu memang tontonan wayang kulit itu menjadi tuntunan, itu budaya yang dilestarikan. Tari topeng, ya topeng-topeng itu budaya yang baik kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Tidak budaya terus impor budaya. Tidak, jangan memandang bahwa negara lain itu lebih baik daripada kita. Tidak. Kita punya budaya yang adiluhung. Kita punya peradaban yang tinggi. Kita punya tanah surga. Semua ini harus kita rawat, kita jaga, kita lestarikan. Jadi itu tidak usah malu menjadi petani. Lah petani nanti kalau bisa kita apa ya, misalnya menanam sesuatu yang produktivitasnya tinggi, yang rasanya enak, wah nanti bisa kita ekspor, malahan tidak kita impor. Kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan impor mengenai pangan apapun ya. Jadi kita harus seperti itu. Kita tidak terlalu perlu untuk impor tentang makanan apapun. Nah, di situ harus menjadi tuan rumah di negara sendiri, di rumah sendiri ya. Saya kira itu, atau saya sedikit ya, karena ngomong rumah ini dulu ada kata-kata rumahku surgaku. Nah, kalau kita kita luaskan, negaraku surgaku. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga yang agak ngawur ini bisa Anda terima semuanya, dan selalu saya mohon maaf di dalam akhir yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi atas kedangkalan apa yang saya sampaikan. Saya kira itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.